Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami untuk pertemuan keempat, yaitu soal dari workbook. Di sini soalnya, saya jelasin soalnya dulu, yaitu soal PT PKN, sebuah perusahaan Indonesia, membeli 80% kepemilikan dari Bombata Company, yaitu sebuah perusahaan dari Republik Wakanda. Biaya investasi sebesar 1.710 juta bentuk rupiah untuk membeli kepemilikan di Bombata. Akuisisi terjadi pada tanggal 2 Januari 2020 ketika kurs Rp1 sama dengan LJU 0,190. Pada saat akuisisi, ekuitas Bombata terdiri dari modal saham LJU 5 miliar dan saldo laba LJU 3 miliar. Bombata menggunakan mata uang fungsional LCU atau Local Currency Unit, dan selisih nilai investasi atas nilai buku aset neto Bombata diidentifikasi sebagai under value bangunan yang ditaksir masih dapat dimanfaatkan selama 10 tahun. Pada tanggal 6 Juli 2020, PKN pinjaman kepada Bombata sebesar 330 juta rupiah atau setara dengan LJU 1,8 miliar. Ketika nilai tukar rupiah terhadap LJU Wakanda adalah 0,185. Pinjaman tersebut didenominasikan dalam rupiah. Ada juga informasi nilai tukar rupiah terhadap LJU Wakanda selama tahun 2020, yaitu kurs pada saat akuisisi sebesar 0,190 rupiah. Kurs pada saat pinjaman ke Bombata 0,185 rupiah. Kurs pada saat pembayaran dividen 0,185 rupiah. Kurs rata-rata sepanjang tahun 0,185 rupiah, dan kurs pada tanggal neraca 0,180 rupiah. Dan di sini juga ada neraca saldo Bombata pada 31 Desember seperti yang ada di buku workbook. Kemudian dari soal dimintai kertas kerja translasi, menghitung excess value, menghitung amortisasi excess value, dan yang lainnya. Untuk yang pertama nanti dijelaskan oleh Fikri, namun untuk perhitungan yang awal akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu terkait investasi awal. PT PKN dijelaskan di soal membeli 80% saham Bombata Company dengan porsi kepemilikan 80%. Investment cost-nya yang 80% tadi 1,7 miliar. Kemudian untuk menghitung implied value-nya yaitu 1,710 miliar dibagi dengan 80%, menghasilkan implied value 100%, yaitu 2.137.500.000 rupiah. Kemudian diketahui juga dalam soal untuk BV, book value net asset, itu sebesar untuk sahamnya atau capital stock yaitu sebesar 5 miliar LJU. 5 miliar LJU jika dirupiahkan maka menghasilkan 950 juta rupiah. 950 juta rupiah itu dari 5 miliar LJU dikali dengan kurs saat akuisisi atau historical rate-nya, yaitu sebesar yang 0,190. Kemudian untuk return earning-nya 3 miliar LJU atau dalam rupiah yaitu 570 juta rupiah. 3 miliar dikali dengan kurs saat akuisisi atau historical rate 0,190 dihasilkan 1,52 miliar. Dan dijelaskan di soal juga bahwa selisih nilai investasi atas nilai buku aset neto Bombata diidentifikasi sebagai
undervalue bangunan. Jadi selisihnya ini antara implied value 2.137.500 dikurangi 1 miliar 520 juta, undervalue building 617.500.000 rupiah. Itu dalam bentuk rupiah. Kemudian masa manfaatnya 10 tahun. Namun undervalue dalam bentuk LCU yaitu 3,25 miliar, yaitu dari 617.500 ini dibagi dengan kurs at akuisisi yaitu 0,190. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Fitri. Selanjutnya itu membahas tentang kertas kerja translasi, di mana sudah diketahui di soal terkait data-datanya, di mana ada debit dan kredit. Nah, untuk cash-nya itu senilai 550 juta dalam LCU, karena cash itu termasuk aset, jadi menggunakan current rate, yaitu senilai 0,180. Kita rupiahkan, maka kita harus 550 dikali dengan 0,180 menjadi 99 juta. Nah, begitu juga dengan akun receivable juga menggunakan current rate, inventory juga menggunakan current rate, land, building, equipment juga menggunakan current rate, di mana kita tinggal menggalikan aja nilai dari trial balance LCU dikali dengan rate-nya itu current rate 0,180, jadi menghasilkan 90 juta, 270 juta, 288 juta, 540 juta, dan 900 juta. Sedangkan untuk cost of sales, yaitu dia menggunakan rata-rata average rate, yaitu senilai 0,185, yang menghasilkan 647.500.000. Untuk exchange loss juga menggunakan average rate, yang mana akan menghasilkan senilai 9.250.000. Untuk operating expense juga menggunakan average rate. Nah, sedangkan untuk nilai dividen itu diketahui di mana kurs rata-rata saat pembayaran dividen juga senilai 0,185, di mana akan menghasilkan jika dirupiahkan 185 juta. Nah, setelah itu kita totalkan debitnya mendapat 3.121.250.000. Nah, selanjutnya kita cari kreditnya terlebih dahulu. Untuk kreditnya ada akun payable, other liability, dan payable to PKN. Di mana akun payable, other liability, payable to PKN itu yang merupakan akun liabilitas menggunakan nilai current rate, yang mana menghasilkan untuk akun payable jika dirupiahkan menjadi 135 juta, other liability menjadi 108 juta, sedangkan payable to PKN itu senilai 333 juta. Nah, selanjutnya ada common stock dan return earning, merupakan ekuitas yang mana akan menggunakan historical rate. Untuk common stock sendiri nilainya 5 miliar LCU, jika diubah menjadi rupiah menjadi 950 juta. Untuk return earning jika diubah menjadi rupiah menghasilkan 570 juta. Nah, untuk akun sales sendiri dia menggunakan average rate, di mana senilai 0,185. Jika dirupiahkan akan menjadi 1.110 juta. Setelah itu kita totalkan kreditnya. Nah, setelah ditotalkan ternyata debit dan kredit terdapat selisih, yang dimana total debitnya lebih rendah 84.750.000 dibandingkan dengan total kredit. Sehingga selisihnya tadi kita bebankan ke AOCI di debit. Seperti itu. Untuk kertas kerja translasi. Nah, untuk selanjutnya terkait pembebanan excess value yang melekat pada bangunan dan amortisasi akan dilanjutkan kembali oleh Bobby. Baik, untuk excess
undervalue jika dalam LCU yaitu sebesar 3.250.000 rupiah. Nah, itu untuk beginning buildingnya yaitu menggunakan kursi Toris 617.500.000 rupiah. Kemudian amortisasi kurs rata-ratanya ini menggunakan cara yang undervalue building yang LCU dibagi 10 karena masa manfaatnya 10 tahun. Kemudian dikali dengan kurs rata-rata yaitu yang 0,185. Maka dihasilkan angka 60.125.000 rupiah. Ending building yaitu 557.375.000 rupiah. Kemudian untuk beginning building yang LCU yaitu 3.250.000 rupiah. LCU maaf. Kemudian amortisasinya ini dari 3.250.000 rupiah dibagi dengan 10 tahun masa manfaat. Kemudian ending buildingnya tinggal ditambah aja menghasilkan 2,925 miliar. Kemudian ending buildingnya pada kurs neraca yaitu 526.500.000 rupiah. Terus karena yang seharusnya dicatat itu yang sebesar 526.500.000 rupiah, sedangkan yang sudah dicatat itu 557 juta yang ini, maka building mengalami overstate atau terlalu tinggi, yaitu sebesar selisihnya 30.875.000 rupiah. Itu dialokasikan ke induk yang 80% sebesar 24.700.000 rupiah dan bagian NCI 20% yaitu 6.175.000 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya yang nomor 3 tentang amortisasi excess value yang melekat akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Yang keempat berarti ya? Sekarang yang keempat ya? Ya, jurnal terkait dengan translasinya. Oke. Boleh digeser ke Bobi ke jurnal umumnya. Nah, sebelumnya, sebelum kita melakukan jurnal terkait translasi dari pihak Wombata sendiri, kita membuat dulu jurnal umumnya. Untuk 31 Desember itu ada investment in S terhadap income from S, yaitu sebesar 240.500 sesuai dengan nilai dari pada 80% kepemilikannya dikali dengan net income dikurangi dengan depresiasi bangunan tersebut. Kemudian, jurnal selanjutnya itu ada pengakuan dividen in S, itu sebesar 148.000 yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya baru jurnal terkait translasi Wombata. Nah, jurnal penyesuaiannya itu selisih antara sisi debit dan sisi kredit, di mana sisi kreditnya lebih banyak dibandingkan sisi debit, sehingga OC-nya berada di sisi debit, maka jurnalnya adalah OC terhadap investment in S, yaitu sebesar hasil selisih tadi dikalikan dengan 80% kepemilikannya, didapatlah 67.800.
Kemudian, seperti yang dijelaskan oleh Bobi tadi, kita juga akan melakukan penyesuaian selisih buildingnya, yaitu OC terhadap investment in S sebesar 24.700.000. Nah, lanjut soal ke-5, yaitu memasukkan hasil translasi ke kertas kerja konsolidasi. Nah, di sini kita akan memasukkan hasil kertas kerja translasi ini kepada bagian pihak Wombata Company. Disesuaikan saja jika sales-nya disesuaikan dengan sales, kemudian COGS-nya pun seperti itu. Untuk menghemat waktu, kita lanjut ke soal berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu melengkapi kolom yang bertanda strip di kertas kerja. Jadi kolom-kolom tersebut ya adalah income from Wombata. Income from Wombata bisa didapatkan dari hasil pencarian income from S yang dilakukan sebelumnya, yaitu didapatkan hasilnya sebesar 240.500.000. Setelah itu langsung didapatkan net income-nya setelah melakukan sum dari perhitungan sales, income from S, cost of sale, dan operating expense. Selanjutnya didapatkan juga retained earning ending-nya, yaitu sebesar net income ditambah RE beginning dikurang dividen. Setelah itu income setelah itu bisa dilihat sisi aset terlebih dahulu. Cash-nya belum bisa didapatkan karena itu tergantung dengan total asetnya. Nah, yang bisa diisi terlebih dahulu adalah investment in Wombata. Nah, investment in Wombata didapatkan hasilnya sesuai perhitungan sebelumnya yang dilakukan oleh teman saya, didapatkan hasilnya itu sebesar 1.710.000.000. Setelah itu melihat sisi liabilities dan sisi equities-nya terlebih dahulu. Nah, sisi liabilitas dan ekuitas terdapat return earning yang masih kosong. Nah, return earning yang masih kosong ini nilainya itu sebesar total return earning yang kita hitung sebelumnya di atas, yaitu sebesar 966.500.000. Nah, jadi bisa didapatkan total liability dan equity-nya yaitu sebesar 4.437.720. Nah, kan kalau balance itu total aset sama dengan total liability dan equity. Nah, jadi total asetnya juga sama yaitu sebesar 4.437.720. Nah, total aset ini digunakan untuk mencari cash. Jadi didapatkan cash itu merupakan selisih antara 4.437.720.000 dikurangin dengan total aset yang sudah didapatkan, yaitu total dari account receivable sampai investment in Wombata yaitu sebesar 3.291.500.000. Nah, itu selisihnya didapatkan yaitu 1.146.220.000. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membahas nomor 7 dan nomor 8 di dalam soal, yaitu membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian untuk konsolidasi laporan keuangan PT PKN dan Wombata, dan juga menyelesaikan kertas kerja. Untuk yang pertama,
jurnal eliminasi yang perlu kita buat, yaitu jurnal eliminasi untuk akun ekuitas S. Jadi common stock, RE, dan juga building. Common stock-nya itu kalau di sini yang pertama eliminasi income from S dan dividen S dulu ya. Untuk income from S ini kita dapat dari 80% dari total net income dikurangi dengan beban depresiasi yang sebelumnya kita cari. Jadi beban depresiasi dari building yang sebelumnya tadi. Jadi income from S-nya didapat 240.500.000, dividen S-nya 148 juta, dan juga investment in S-nya 92.500.000. Untuk yang kedua, kita perlu mencatat eliminasi terkait dengan NCI expense S, yaitu NCI expense S-nya itu senilai 60.125.000 pada dividen S dan juga NCI equity S ending. Jadi dividen S-nya di sini itu proporsinya itu 20%, sedangkan yang tadi yang di poin A tadi dividen S-nya itu 80%. Untuk bagian NCI equity-nya 23.125.000. Untuk yang C atau jurnal yang berikutnya, kita perlu mengeliminasi akun reciprocal investment in S dengan ekuitas S. Jadi nilai return earning beginning dan capital stock ini didapat dari yang awal perolehan atau yang bisa kita lihat dari worksheet. Untuk buildingnya itu 617.500.000 dari yang nilai awal yang kita cari tadi pada investment in S dan NCI equity S beginning. Untuk yang selanjutnya kita perlu mencatat eliminasi jurnal depresiasi bangunan, yaitu operating expense pada building. Jadi nilai depresiasi bangunan ini adalah depresiasi yang harus kita akui pada tahun ini gitu. Jadi nilainya itu 60.125.000 rupiah. Didapatnya itu dari nilai depresiasi building secara LCU itu kan 325 juta. Nah, itu dikalikan dengan rate dari depresiasi yang 0,185. Jadinya kita dapatnya 60.125.000. Untuk yang selanjutnya, eliminasi atas overstate building. Itu jurnalnya investment in S, NCI equity beginning pada building. Untuk yang selanjutnya, jurnal eliminasi dari translasi sendiri, itu kita masukkan investment in S, NCI equity pada AOC. Jadi yang tadi AOC yang didapat dari kertas kerja translasi tadi kan didapatnya 84.750. Nah, ini dimasukkan di dalam jurnal eliminasi ini. Untuk yang eliminasi terakhir itu jurnal eliminasi atas akun uang muka. Jadi payable to PKN pada expense to Wombata senilai 333 juta. Nah, untuk yang nomor 8, untuk menyelesaikan worksheet, kita itu masukkan yang kita tulis di jurnal eliminasi ini ke dalam worksheet. Jadi diurutkan. Nah, bisa digeser. Untuk yang income from Wombata sendiri, ada di sisi debit senilai 240.500.000. Pasangannya itu ada di dividen. Di dividen senilai 148 juta, dan juga ada di investment in Wombata 92.500.000. Ini adalah yang tadi dimasukkan ke dalam jurnal eliminasi income from S. Untuk yang B sendiri itu adalah NCI expense pada dividen dan juga investment equity, NCI equity. Jadi nilainya itu 60.125.000, 37 juta, dan juga 23.125.000. Untuk yang selanjutnya, untuk yang C itu yang terkait dengan eliminasi akun ekuitas S, jadi ada RE, di sisi debit ada
570 juta, common stock 950 juta, building 617 juta 500, dan juga di sisi kreditnya itu investment in S nilai 1.710.000 dan juga NCI equity senilai 427 juta 500.000. Nah, untuk yang D itu terkait dengan operating expense, terkait dengan ini jurnal amortisasi building, eliminasi amortisasi building, yaitu senilai 60.125.000 dan di sisi kreditnya itu ada building 60.125.000. Untuk yang selanjutnya di poin E itu kita mengeliminasi investment in Wombata pada building, ya pada building dan juga di sisi kreditnya NCI equity. Jadi masukkan berdasarkan tadi yang di jurnal eliminasi itu di sisi kredit maupun di debit. Seterusnya sampai pada jurnal eliminasi terkait dengan eliminasi uang muka. Sampai kita dapatkan secara balance itu di worksheet, dapat kita cek kalau kita masukkan dari jurnal eliminasi tadi sudah betul, dimasukkan ke dalam worksheet ini nantinya akan balance di sisi kertas kerja yang kita buat seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Banyak kurang lebihnya mohonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, panjang ya memang penjelasannya ya. Untuk ujian sih nanti nggak akan sampai ke kertas kerja sepertinya ya. Jadi paling tidak terkait dengan jurnal ya. Nanti akan saya kasih kisi-kisinya. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan atau apa dari kelompok lain? Silakan. Silakan, yang mau bertanya. Atau tadi mungkin saya sedikit ada yang mungkin meluruskan ya dari yang dijelaskan tadi, ada sedikit yang salah sebut ya. Terkait dengan translasi yang waktu terkait dividen. Kita gunakan kurs apa untuk dividen? Untuk dividen. Ada kurs tersendiri Bu untuk dividen. Kurs apa berarti? Kurs Dividen. Kalau kurs dividen, kurs transaksi gitu ya. Soalnya tadi disebutnya kursnya kurs rata-rata gitu. Kebetulan sama kurs rata-rata dengan kurs untuk yang transaksi dividennya ya. Oke. Jadi takutnya salah pemahamannya. Kebetulan kursnya sama. Nanti kalau kursnya berbeda, jangan sampai salah ambil kurs gitu ya. Oke, ada pertanyaan kah? Belum ada? Oke deh, terima kasih untuk kelompok 4 ya, untuk presentasinya yang panjang ini tadi. Kebetulan memang rezekinya dapat presentasinya yang panjang ya. Oke, kasih plus dulu deh untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Silakan di stop share. Ganti kelompok 5 kalau gitu ya. Kelompok 5. Kelompok 5 siapakah? Izin share screen ya, Bu. Oke, silakan Muhammad Fadlan ya. Oke. Ya, silakan. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban kami tugas pertemuan 5 tentang kontrak opsi. Saya bacakan dulu soalnya. Andinko memutuskan untuk
berspekulasi atas harga saham PT Razak. Harga pasar saham PT Razak sekarang Rp20.000 per lembar. Andin membeli opsi jual atau put option atas 10.000 lembar saham PT Razak dengan exercise atau exercise price-nya 19.000 per lembar. Andin juga membeli opsi beli atau call option atas 10.000 lembar saham PT Razak dengan harga exercise-nya 22.000 per lembar. Harga kontrak, opsi jual, dan opsi beli ini sama, yaitu Rp1.000 per lembar. Harga pasar saham PT Razak turun menjadi 17.000. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal yang mencatat semua transaksi-transaksi mulai pembelian opsi sampai penyelesaian kontrak. Jadi kalau kita lihat soalnya, kita bisa menyimpulkan bahwa exercise price untuk put option-nya itu kan Rp19.000. Put option ini opsi untuk menjual, dan put option ini exercise price-nya lebih besar dari harga pasar saham. Jadi karena lebih besar, berarti put option-nya itu bakal di-exercise, karena akan menimbulkan gain nantinya. Lalu untuk call option-nya ini, exercise price untuk membelinya itu lebih besar juga dari harga pasar saham. Karena ini opsi untuk membeli, jadi call option-nya tidak di-exercise karena malah bakal rugi nantinya. Nah, kita masuk ke jurnal. Jadi jurnal pembelian put dan call option itu kita mendebit harga put option dan harga call option-nya, yaitu senilai cost-nya itu 10 juta. 10 juta itu didapat dari Rp1.000 per lembar dikali 10.000 lembar saham. Jadi kita akan mengeluarkan cash sebesar 20 juta. Lalu untuk jurnal, untuk call option-nya itu karena tidak di-exercise, jadi akan timbul loss. Jadi loss on call option pada call option sebesar harga premi itu sendiri, premi si call option-nya. Jadi kita debit loss on call option pada call option sebesar 10 juta. Selanjutnya untuk jurnal untuk put option akan dijelaskan oleh Selanjutnya untuk jurnal put option itu dengan di exercise dengan gross settlement, yaitu dengan mendebit cash sebesar 190 juta didapat dari 19.000 exercise price kali dengan put option sebesar 20.000 per lembar saham dengan kreditnya yaitu gain on put option sebesar 10 juta dan put option sebesar 10 juta, dan trading securities senilai 170 juta yang didapat dari harga saham PT Razak kali dengan put option atas PT Andin yaitu sebesar 10.000 lembar saham. Untuk selanjutnya yaitu jurnal untuk put option yang di-exercise dengan net settlement, yaitu dengan mendebit cash sebesar 20 juta yang didapat dari exercise price dikurangi dengan harga saham, kemudian dikali dengan Andin membeli put atas 10.000 per lembar saham. Kemudian untuk tambahan jurnal net settlement apabila Andin menjual sahamnya kepada pihak ketiga, yaitu cash terhadap trading securities sebesar 170 juta yang didapat dari harga saham dikali dengan put option 10.000 lembar saham. Baik, untuk soal 13 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Untuk soal nomor 13, ini soal kontrak serah untuk pembelian mata uang asing. Saya bacakan soalnya dulu. Pada 1 Desember 2020, Exco importir beras Indonesia membeli beras senilai $15.000. Pembayaran akan dilakukan dalam US dollar tanggal 30 Januari 2021. Mata uang fungsional X adalah rupiah. Karena X khawatir nilai
dolar akan menguat, maka X mengikat kontrak serah dengan broker untuk menyediakan US dollar dan menukarnya dengan rupiah. Transaksi tidak akan diselesaikan secara net. Nah, kemudian itu ada tabel untuk kurs US dollar terhadap rupiah. Di sini diminta untuk membuat jurnal yang akan dibuat X berkaitan dengan transaksi tersebut. Untuk jurnal terkait pembeliannya, inventory pada akun payable karena dibayarnya 30 Januari. Itu nilai pembeliannya $15.000 dikali sama spot rate-nya 9.500. Kemudian jurnal terkait lindung nilainya, kontrak receivable pada kontrak payable itu nilainya $15.000 dikali sama rate-nya yang 9.100. Jadinya 136.500.000. Kemudian untuk jurnal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada jurnal tanggal 31 Desember. Di sini untuk mengakui gain-nya itu akun payable terhadap exchange gain sebesar 1.500.000. 1.500.000 ini berasal dari 9.500 dari harga spot rate-nya dikurangin 31 Desember yang spot rate-nya. Nah, kan ada gain sebesar Rp100 dikalikan $15.000, maka gain-nya sebesar 1.500.000. Terus ada exchange loss terhadap kontrak receivable-nya, yaitu yang 1/12 6-day future yang ini 100 dikurangin 31/12 30-day future 90-50. Ada turun, maka dianggap sebagai loss sebesar 50. Nanti $15.000 dikali 50 sama dengan 750.000. Selanjutnya oleh teman saya yang terakhir jurnal 30 Januari. Baik, di sini saya akan melanjutkan di jurnal 30 Januari 2021. Di jurnal terkait transaksi pembeliannya terdapat akun payable sebesar 141 juta dari 142.500 dikurangi akun payable yang dalam 31 Desember. Lalu cash yang dibayarkan itu ada sebesar yang di tabel di L3 itu memberi beras senilai $15.000 itu dikali sama spot rate yang 30 Januari 2021 sebesar 9.300 sehingga didapat nilai 139.500 dan selisihnya diakui sebagai exchange gain sebesar 1.500.000. Lalu di jurnal terkait lindung nilai terdapat cash sama yang nilainya seperti yang di jurnal transaksi pembelian dari 9.300 spot rate yang selama 30 Januari 2021 dikali nilai beras yang dibeli. Lalu di kontrak receivable-nya ini terdapat di 136.500 itu kontrak receivable yang di jurnal di 1 Desember itu ditambah sebesar exchange kontrak receivable yang di dalam 31 Desember 2020. 136.500 ditambah 750 jadi dapat 135.750. Selisihnya akan diakui sebagai exchange gains. Di kontrak payable baru dibuat jurnal kontrak payable itu 136.500 untuk menutup kontrak payable-nya itu dipasang cash 136.500. Mungkin itu saja Bu dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Sekian Bu untuk presentasi tugas TM5. Oke, ya. Memang untuk yang pertemuan kita yang kelima ya, penjelasannya memang panjang, cuman soal-soalnya jawabannya itu biasanya terkait hanya jurnal aja ya, faktor-faktor terkait dengan jurnal. Jadi gimana kita menjurnal untuk transaksinya, kemudian pengakuan laba atau rugi dari transaksi tersebut gitu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan kah untuk
presentasi kelompok 5. Ini sebenarnya yang soal nomor 13 itu sebenarnya materinya untuk yang pertemuan ke-6 ya. Cuman sudah dibahas dulu. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Ada yang berbeda mungkin jawabannya? Oke, kalau nggak ada lanjut lagi deh. Kalau gitu kelompok 6, silahkan. Izin stop sharing ya, Bu. Oke, ya. Kelompok 6, kelompoknya siapa nih? Izin share screen ya, Bu. Oke. Baik, selamat pagi Ibu dan selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pada pertemuan ke-6 kemarin, masih tentang hedging, tentang hedging. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini ada soal terkait hedging accounting, yaitu soalnya pada tanggal 1 Desember 2019, Semaya menjual 15 ton metal lithium kepada China Mobile Ltd dengan harga Chinese Yuan renminbi atau CYN 60 kg atau dengan total nilai transaksi 900.000 CYN dengan tenggat pembayaran 90 hari atau sampai 29 Februari 2020 dalam mata uang CYN. Mata uang fungsional PT Semayam adalah rupiah. Karena akan suhu politik sedang tidak menentu, PT Semayam melakukan lindung nilai mata uang asing tersebut dengan melakukan forward contract dengan broker yang akan diselesaikan dengan gross settlement. Kurs CYN terhadap rupiah selama periode kontrak adalah sebagai berikut. Jadi untuk spot rate-nya itu pada tanggal 1 Desember 2019 itu 2.100, 31 Desember 2019 2.150, 31 Januari 2020 itu 2.050, 29 Februari 2020 itu 1980. Terus untuk selanjutnya bisa dilihat di tabel juga. Terus yang ditanyain periode, langsung soal dulu, Nel. Nah, jadi untuk soalnya itu buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas sejak bulan Desember 2019 hingga bulan Februari 2020. Nah, jadi yang pertama itu kita menghitung terkait jurnal terkait dengan itemnya. Yang pertama itu spot rate-nya itu kan 2.100. Nah, itu tuh spot rate pada tanggal 1 Desember 2019. Untuk current rate-nya itu bisa dilihat yaitu pada tanggal 31 Desember itu jadi 2.150, pada tanggal 31 Januari itu jadi 2.050, terus pada tanggal 29 Februari itu atau pada saat jatuh tempo itu menjadi 1980. Nah, jadi langsung masuk ke jurnalnya. Untuk pada tanggal 1 Desember 2019 itu kita akan mencatat karena kita ini transaksi penjualan ya, itu berarti kita mencatat account receivable ada sales revenue senilai 1.890 juta. Nah, ini tuh didapat dari 2.100 dikali dengan 900.000. Ya. Terus untuk tanggal 31 Desember 2019-nya itu kita akan melakukan penyesuaian terhadap account receivable kita. Nah, di sini tuh karena account receivable-nya tuh naik menjadi 2002 atasnya. Karena account receivable-nya itu naik menjadi 2.150, maka kita memperoleh keuntungan dari kenaikan tersebut. Jurnalnya itu adalah account receivable pada exchange gain senilai 45 juta. 45 juta ini diperoleh dari 2.100 yang merupakan spot rate current rate senilai 2.150 dikurang dengan spot rate-nya yaitu senilai 2.100, kemudian dikalikan dengan 900.000 yaitu national amount-nya, sehingga diperoleh 45 juta.
Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2020 kita kembali melakukan penyesuaian terhadap account receivable-nya. Di sini harga account receivable itu turun menjadi 2050. Menjadi 2050. Nah, sehingga kita akan menjurnal exchange loss pada account receivable senilai 90 juta. 90 juta ini diperoleh dari 2.150 dikurang dengan 2050 dikali dengan 900.000 sehingga diperoleh senilai 90 juta. Selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 atau pada saat jatuh tempo kita kembali menyesuaikan account receivable-nya. Nah, di sini nilai account receivable-nya itu kembali turun menjadi 1.980. Nah, jadi di sini kita kembali menyesuaikan account receivable-nya dengan menjurnal exchange loss pada account receivable senilai senilai 63 juta. 63 juta ini tuh diperoleh dari 2050 kurs pada 31 Januari 2020-nya dikurang dengan 1980 yaitu kurs pada 29 Februari 2020 sehingga diperoleh nilai 63 juta. Selanjutnya kita akan memperoleh pelunasan dari account receivable tersebut di mana account receivable ini telah disesuaikan sebelumnya yaitu senilai 1.782 juta. Angka ini diperoleh dari 1890 yang pada receivable pada 1 Desember tambah receivable pada 31 Januari karena dia gain, terus dikurang receivable pada 31 Januari karena dia loss, terus dikurang lagi receivable pada tanggal 29 Februari 2020 karena dia juga loss. Sehingga di jurnal cash pada account receivable senilai 1.782 juta. Untuk jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jurnal instrumen derivatif yaitu forward contract secara gross. Untuk 1 Desember, jurnalnya kontrak receivable pada kontrak payable. Ini tidak perlu di present value-kan, langsung aja dari jumlah yang di forward kontrakkan yaitu 900.000 dikalikan dengan current forward-nya yaitu pada saat 1 Desember sebesar 2.200, hasilnya 1.980 juta. Selanjutnya untuk 31 Desember 2019, ini berasal dari perhitungan di tabel tersebut yaitu 2.180 dikurangi dengan 2.200, kemudian dikalikan dengan national amount-nya yaitu 900.000, kemudian dibagi dengan diskon faktornya 1 plus 6% dibagi dengan 12, kemudian dipangkatkan 2 karena dari 31 Desember sampai dengan 29 Februari. Hasilnya 17 juta sekian. Untuk 31 Januari 2020, jurnalnya yaitu kontrak payable pada exchange gain. Ini perhitungannya juga telah ada di tabel, yaitu 1.960 dikurangi dengan 2.200, kemudian dikalikan national amount-nya itu sebesar 900.000, kemudian dibagi dengan 1 plus bunganya 6%, dibagi dengan 12, dipangkatkan dengan 1 karena dari 31 Januari sampai dengan 29 Februari. Hasilnya 214 juta sekian, kemudian diselisihkan dengan sebelumnya yaitu 17 juta sekian sehingga hasilnya 197 sekian. Untuk jurnal pada 29 Februari 2020, ini sebenarnya dari gabungan jurnal exchange loss pada kontrak payable. Exchange loss pada kontrak payable sebesar 16.925.373 dengan cara perhitungan seperti sebelumnya, dan kontrak payable pada cash dari 900.000 dikalikan dengan 1.980 sehingga hasilnya 1.782 juta sekian. Kemudian untuk jurnal yang terakhir boleh dikebawahin, Nel.
yaitu cash pada kontrak receivable. Ini berasal dari angka pada jurnal awal, yaitu 1.980.000.000. Sekian untuk soal yang B. Sekian untuk soal yang A. Untuk soal yang B akan dijelaskan oleh Nelly dan Rizky. Terima kasih kepada Calvin dan Lutfi. Selanjutnya kita akan menjelaskan soal yang B. Saya baca terlebih dahulu. Pada 1 Oktober 2019, PTX memperkirakan bahwa dalam jangka waktu 9 bulan ke depan, ia akan menghasilkan dan menjual biji kopi sebanyak 100 ton dengan total biaya produksi 1.600.000.000. Karena khawatir harga biji kopi akan turun, maka ia mengikat forward exchange kontrak dengan PTY untuk menjual biji kopi tersebut dengan harga 22.000 per kilogram. Tingkat bunga yang berlaku 1% per bulan. Harga biji kopi dalam 9 bulan sebagai berikut. Di sini ada di tabel tanggal 1 Oktober 2019 22.000 per kilo, 31 Desember 23.000 per kilo, 31 Maret 2020 22.500, 30 Juni 2020 21.000. Jika diasumsikan PTX membuat laporan keuangan triwulan, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi hedging tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat kalau PTX ini membuat forward untuk 100 ton. Berarti di sini kita jurnal untuk tanggal 1 Oktober 2019-nya no entry karena tanggal 1 Oktober itu kan hanya membuat forward exchange kontraknya saja. Untuk tanggal 31 Desember 2019, kita jurnal other comprehensive income pada forward contract loss sebesar 94.204.523. Itu bisa kita dapat dari perhitungan yang ada di bawah. Kita present value kan. Tadi kan selisihnya itu 31 Desember kan harganya 23.000 dikurangin harga awal tadi 22.000 dikali 100 dikali 1.000 karena dia ini kan harganya per kilo sedangkan tadi itu per ton. Kemudian N-nya itu 6 karena dari 1 Oktober ke 31 Desember itu kita sudah melalui 3 bulan. Jadi kita akan melalui 6 bulan ke depan. Atau kita akan mempresent value-kannya untuk 6 bulan ke depan. Untuk bunganya itu adalah 1% per bulan. Kemudian kita present value-kan dapatlah hasilnya 94.204.523. Untuk tanggal selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, untuk tanggal 31 Maret, harga biji kopi itu sebesar 22.500, yang mana harga ini masih lebih besar dibandingkan harga ikatan kontraknya sebesar 22.000. Maka nanti OC di sini pada T-account-nya akan di debit untuk menandakan dia loss. Nah, di sini kan kita hitung dulu untuk nilainya itu sebesar nilai kenaikannya itu dari sisi kenaikannya sebesar 500 dikalikan 100.000 ketemu 50 juta. Nah, di sini kita akan cari present value-nya dengan cara 50 juta dibagi 1 ditambah 1% pangkat 3. Dan hasilnya yaitu sebesar 48.529.507. Nah, ini akan kita masukkan di T-account-nya di sisi debit. Nah, untuk jurnalnya yaitu merupakan selisih dengan OC dari yang sebelumnya dari tanggal 31 Desember 2019. Sehingga yang di jurnal yaitu 45.675.16 dengan jurnal forward kontrak pada OC. Nah, untuk tanggal 30 Juni, karena akan dilakukan penjualan, maka akan dijurnal cash pada sales sebesar harga pada 30 Juni yaitu sebesar 21.000, di mana 21.000 dikali dengan 100.000, sebesar 2.100.000.000. Dan COGS pada inventory yang tertera pada soal itu sebesar 1.600.000.000. Nah, karena pada soal kita mengikat kontrak pada harga 22.000, yang mana kalau dikalikan dengan 100.000 yaitu sebesar 2.200.000.000, maka di sini cash akan kita tambah sebesar 100 juta agar sesuai dengan harga kontraknya. Dan sales juga kita tambah sebesar 100 juta. Nah, di sini juga kita akan tutup
forward kontrak dan OC-nya sebesar saldo OC-nya yaitu 48.529.507. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, seluruh kelompok sudah menyajikan. Ada pertanyaan kah untuk kelompok ke-6 ini yang terakhir? Ya ada. Sudah paham semua atau gimana? Oke deh. Ya, terima kasih untuk kelompok 6 ya yang tadi presentasi ya. Kelompok 4, 5, 6 berarti ya semuanya sudah presentasi. Ini aja deh. Saya akan share, ini tadi baru dapat info dari dosen koordinator, ada materi yang, bukan materi ya sebenarnya, kisi-kisi poin apa sih yang harus dipelajari untuk UTS nanti, ya. Nah, kemudian ini juga barusan aja ini tadi Pak Agung menyampaikan di grup, ya, ada kuis bersama nanti hari Sabtu. Jadi Sabtu jam di Sabtu 13.30 sampai 15.30 ya. Jadi kuis bersama untuk seluruh kelas ya. Ini tadi soalnya ini baru nih disampaikan ya. Nah, materinya meliputi ini sebenarnya bukan materi kuis ya. Cuman ini yang disampaikan ini adalah materi untuk UTS. Dan nampak ya di kalian. Jadi kita kan belajar ini ada berapa chapter tuh? Dari chapter 9 ya. 9 itu indirect dan mutual holding. Kemudian kita masuk chapter loncat ya, agak loncat 12 ya. 12 itu foreign currency ya. Kemudian loncat ke 14 mengenai yang laporannya, laporan untuk foreign currency ya. Kemudian balik ke chapter 13 mengenai hedging ya. Jadi sebenarnya ini ada 4 chapter ya yang kita pelajarin ya, cuman memang materinya banyak nih di sini ya. Jadi kita lihat di sini ya. Yang pertama kan pas pertemuan pertama kita belajar mengenai indirect holding. Ya. Indirect holding itu sendiri sebenarnya kan kalau yang kita pelajari waktu di AKL 1 ya. Itu kan kita membuat suatu konsolidasi di mana induk perusahaan punya anak perusahaan. Anaknya di sini contohnya cuma 1 ya, dengan berbagai macam kondisi ya, mulai ada transaksi antar induk anak jual beli barang, kemudian masuk ke ada yang aktiva tetap dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang AKL 2 ini kita mulai dengan kepemilikannya ini bukan hanya antara induk dengan anak, tapi anak ini punya lagi kepemilikan kepada anak perusahaannya lagi yang bagi induk perusahaan disebut sebagai cucu. Jadi antara induk, anak, kemudian ke cucu. Nah, apa aja nih di sini yang harus kalian pahamin? Yang pertama adalah menghitung ekses, ekses dan mengalokasikannya. Ya, ini tahapan ini sebenarnya sama untuk yang mulai dari yang AKL 1 itu pada awal suatu induk perusahaan mengakuisisi anak perusahaannya. Ya, ini kan pasti yang pertama kan akan dilihat investasi yang dia lakukan itu timbul ekses atau tidak. Nah, ekses yang terjadi ini itu dialokasikan kemana? Ya, ada yang dialokasikan misalnya ke selisih ke building kah, atau ke goodwill kah, ke paten dan sebagainya. Ya, nah. Berarti ada suatu dampak nih dari suatu selisih ini tadi, mungkin ada yang perlu didepresiasikan, ya, yang diamortisasi maksudnya, gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk hal-hal seperti itu. Nah, ada lagi yaitu kemungkinan antara si anak dengan si induk ini tadi, ya, punya suatu transaksi afiliasi. Ya, mereka melakukan suatu transaksi intercompany di sini ya, transaksi intercompany yaitu misalnya jual beli inventory di sini ya. Jadi ada gain atau loss yang terjadi
terkait dengan jual beli barang dagangan ini tadi yang harus kita hold dulu ya, ada unrealized gain ya untuk suatu penjualan yang mungkin belum terjual kepada pihak eksternal ya kan, tapi kita boleh mengakui gain yang terjadi kalau memang barang tersebut sudah terjual kepada pihak eksternal, realized gain-nya ya. Kemudian kalau terjadi transaksinya di sini terkait dengan suatu aktiva, ya aktiva di sini kan ada aktiva yang didepresiasikan, ada aktiva yang tidak didepresiasikan, ya. Kalau dari pengalaman yang ada, contoh-contoh, kalaupun misalnya keluar ini yang terkait dengan depreciable asset, ya, umumnya yang non depreciable asset, karena kan untuk yang transaksinya sendiri yang indirect holding ini kan sudah ribet ya. Tidak akan diperumit lagi dengan kalau yang depreciable asset gitu. Rata-rata kalau dari soal-soal yang ada selama ini, contoh-contoh ataupun mungkin waktu ujian untuk soal latihan, kebanyakan itu yang non depreciable asset ya. Bahkan biasanya banyak itu yang terkait dengan intercompany transaction aja ya. Oke, yang inventory maksudnya, yang inventory aja ya. Kemudian alokasi income di sini. Kalian harus tahu cara untuk menghitung income dari si anak perusahaan. Karena ini kan berarti induk pada waktu mengakui income dari si anak, berarti ada income juga dari si cucu yang harus diperhitungkan. Ya. Nah, kalau kepemilikan dari si cucu ini tidak 100%, berarti ada untuk yang perhitungkan untuk yang non-controlling interest-nya dan sebagainya. Ya. Di mana yang bagiannya si induk, mana untuk NCI-nya. Kemudian menghitung saldo investasi. Saldo investasi ini kan karena memang pada waktu awal kita investasi akan bertambah dengan adanya income, ya berkurang karena adanya dividen, gitu kan? Nah, jadi di sini ini yang plus minusnya untuk yang investasi itu di akhir periode bagaimana? Karena rata-rata biasanya juga akan ditanyakan selain jurnal, berapa sih sebenarnya investasi di akhir periode? Nah, itu berarti harus tahu cara menghitungnya seperti apa, ya. Kemudian, oh ya ini nanti saya share deh pada kalian ya. Nah, kemudian jurnal untuk investasi di buku induk. Ini berarti kan pada waktu si induk itu akuisisi ke si anak, ya investment pada cash, ya kemudian perhitungan untuk dia pendapatan untuk income-nya dan untuk dividennya, ya itu jurnalnya bagaimana untuk si induknya. Ya. Dan ini yang akan kita pakai adalah seperti yang ada di buku BIMS, yaitu dengan metode equity. Ya, kita kan memang ada dua metode, cost dengan metode equity. Ya, cuman kita sepakat di sini yang akan kita pakai ini nanti adalah metode equity. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat di soal-soal tahun sebelumnya yang ada menggunakan metode cost, ya kita nggak pakai untuk di semester ini. Jadi fokus aja ke bagaimana pencatatan dengan metode ekuitas. Ya. Kemudian jurnal eliminasi juga gitu. Yang kita pakai adalah metode ekuitas. Ini seperti yang ada di buku BIMS ya. Buku Bu Iin yang modul itu juga ada. Kalau Bu Iin itu dia diawali dengan metode cost terlebih dahulu, baru yang metode ekuitas. Nah, yang kita pakai metode ekuitas ya. Jadi jurnal eliminasinya pun juga pakai metode ekuitas ya. Nah, ini di sini memang dikatakan melengkapi kertas kerja. Ya, cuman dari beberapa soal periode lalu yang keluar, ya nggak sampai penyelesaian kertas kerja, karena dia pasti akan butuh waktu yang lama untuk penyelesaian kertas kerjanya. Tapi tetap kalian, ini kan sebenarnya sama dengan prinsip waktu yang di AKL 1, ya. Jadi tidak ada perbedaan yang jauh. Yang penting kalau kalian jurnal eliminasinya udah tahu, ya pelengkapan kertas kerja itu pasti bisa, ya. Oke, terus ini atau connecting affiliate. Ya, kalau connecting affiliate ini kan perbedaannya berarti antara si anak dengan anak ya atau induk dengan anak ini mereka ada yang saling memiliki, gitu ya. Jadi kepemilikannya itu mungkin kalau saya share, mungkin kalau kalian lupa. PowerPoint-nya sebentar ya.
Oke. Ini belum tershare ya. Sebentar. Oke. Nah, ini di PowerPoint yang saya pernah berikan ya, mungkin kelihatan di gambar seperti ini ya. Jadi kalau tadi ini kan induk, anak, cucu gitu ya. Connecting affiliate itu yang gambarnya seperti ini. Jadi induk memiliki kepemilikan di dua anak perusahaan, di mana anak perusahaan itu dia juga bukan saling memiliki ya, tapi salah satu memiliki ke yang lain. Kalau saling memiliki itu namanya mutual ya. Kalau ini kepemilikan dari misalnya si induk punya kepemilikan ke A dan B, sementara A juga punya kepemilikan terhadap B ya. Berarti di sini bagi si induk, B itu selain dia merupakan anak perusahaan tapi juga merupakan cucu perusahaan. Nah, ini berarti kalian harus hati-hati pada waktu menghitung untuk alokasi income-nya ya. Ngitungnya mulai dari yang paling ujung dulu nih, paling ujung si cucu dulu yang kita hitung nih. Ya, terhadap yang atasnya seperti apa, baru nanti kita hitung si A ke si parent ya. Jadi supaya nggak bingung, biasanya kemarin itu kita buat yang kayak tabel seperti ini nih, allocation, controlling interest dan non controlling interest, supaya nggak ada yang kelewat ya. Jadi mana dulu yang harus kita perhitungkan ya, baru kita naik lagi ya ke si yang atasnya ya, baru terakhir ke induk ya. Oke. Jadi itu yang terkait dengan connecting affiliate ya. Prinsipnya sama yang dihitung di sini kalau kita lihat kan ya, menghitung excess, menentukan unrealized atau realized gain atau loss atas intercompany transaction, baik itu untuk inventory, kemudian aset, baik itu yang depresiasi maupun yang non depresiasi ya. Kemudian alokasi income-nya, menghitung saldo investasinya, jurnal untuk investasi di buku induk ya, dan jurnal eliminasi ya. Kemudian melengkapi kertas kerja. Ya, itu yang connecting affiliate. Kemudian mutual holding. Nah, mutual holding ini juga kemarin kita ada dua metode ya. Nah, ini yang PowerPoint yang saya sudah berikan. Nah, mungkin ini ya gambarnya kalau untuk yang mutual holding, ada yang si induk memiliki kepemilikan ke anak, di mana anak juga punya kepemilikan ke induk. Atau bahkan lebih ribet lagi nih, yang connecting affiliate mutually owned, ya, di mana induk punya kepemilikan ke anak, ya, induk anaknya ada dua nih, A dan B, di mana si A dan B itu mereka saling memiliki, ya. Cuman yang sering dipakai untuk latihan itu yang parent mutually owned ya. Jadi hubungan antara induk dengan si anak, di mana anak itu juga punya kepemilikan ke induk ya. Biasanya untuk yang latihan, untuk soal ujian tuh yang kiri ini yang parent mutually owned ya. Karena ini pun kita juga sudah ada dua cara ya. Dua cara ya, yaitu dengan yang treasury method, ini kan? Atau yang kedua dengan conventional method. Ya. Dari beberapa yang terakhir keluar itu konvensional ya, konvensional metode yang keluar. Cuman tidak menutup kemungkinan, misalnya yang keluar treasury juga bisa aja itu terjadi. Gitu. Nah, jadi kalau untuk yang ini saya sudah berikan untuk jurnal alokasinya, kemudian jurnal-jurnalnya juga, sebenarnya intinya sama, cuman yang kalau perbedaan dengan yang sebelum-sebelumnya ya, itu kan terkait kalau untuk jurnal eliminasinya itu yang ini ya. Yang C ini treasury stock credit investment in PEM. Ini kalau untuk yang dengan metode treasury ya. Kalau untuk yang lain-lainnya sama. Yang sedikit ribet itu kan pada waktu perhitungan alokasi income ya, untuk si controlling interest berapa, untuk non controlling interest berapa. Ya, nah ini yang perhitungan seperti ini yang harus kalian buat supaya nggak keliru nanti pada waktu pembuatan jurnal. Ya, nah yang sedikit agak berbeda ya, agak sulit itu yang konvensional. Makanya beberapa kali keluar itu yang dengan metode konvensional. Ya, konvensional ini kita kayak membuat suatu persamaan, ya persamaan untuk menghitung berapa sih sebenarnya income-nya untuk si induk, berapa income-nya untuk si subsidiary, si anak ini, ya di mana mereka sebenarnya saling memiliki, ya mereka saling memiliki, ada kepemilikan induk, ada kepemilikan anak.
ya. Ini hati-hati dalam menjurnal. Di sini saya sudah kasih contoh juga untuk jurnalnya, termasuk untuk yang ada contoh di belakang soal latihannya ya, soal latihan seperti ini. Ya, yang ini ya, ada soal exercise latihannya. Ya, nah, saya kembali lagi ke tadi. Ini kisi-kisi yang diberikan. Poinnya sebenarnya sama ya, untuk yang mutual holding dengan yang indirect holding ini tadi ya, karena prinsipnya terkait dengan investasi antara induk ke anaknya dan sebagainya itu kan pertama kita harus tahu dulu pada waktu investasi yang mereka lakukan di awal itu apakah terjadi ekses atau tidak, dan eksesnya itu kemudian dialokasikan kemana, karena ada pengaruh terkait dengan amortisasi dan sebagainya untuk perhitungan income-nya ya. Kemudian nah di sini pada waktu untuk pengakuan mana sih yang gain yang boleh kita akui ya, atau mungkin yang unrealized yang akan ditangguhkan ya, sama seperti yang tadi di atas ya. Kemudian alokasi income ya, ini tadi yang pesan saya buat tabel supaya jelas mana yang untuk si induk, mana yang untuk si anak, karena di sini kan ada banyak melibatkan ada banyak entitas ya. Oke. Terus saldo investasi akhir periode, jurnal investasi di buku induk, dan jurnal eliminasinya. Ya, cuman di sini kalau mutual holding tidak diberikan bagaimana kita menyelesaikan kertas kerja, ya, karena sebenarnya intinya sama ya untuk penyelesaian kertas kerjanya itu. Jadi fokusnya selama ini yang keluar adalah ke jurnal, ya, bagaimana perhitungan plus jurnalnya itu fokusnya di situ, ya, baik itu untuk yang indirect holding ataupun mutual holding. Oke, kemudian kita masuk ke pertemuan ketiga. Saya rasa pertemuan ketiga ini materi yang paling gampang untuk kalian ya. Paling gampang ya, jadi mengenai foreign currency transaction. Jadi bagaimana kita mengubah suatu transaksi yang terjadi dalam mata uang asing ke mata uang entitas mata uang perusahaan ini ya, lokalnya dia seperti apa ya, pakai spot rate ya pada waktu terjadi. Kemudian karena kita melibatkan suatu pelaporan, ya berarti di sini ada suatu penyesuaian di akhir periode. Kita gunakan jurnal akhir tahun, pertanggalan neracanya seperti apa, ya. Timbullah di situ gain atau loss yang terjadi, ya. Dan kemudian pada waktu pelunasan, ya pada waktu jatuh tempo kita harus membayar. Nah di situ tentu kurs spotnya berbeda lagi. Nah ini pada waktu pelunasan seperti apa? Apakah timbul gain atau loss, ya? Untuk pembelian maupun penjualan, ya. Ini paling mudah nih ya, yang chapter 12 ya. Kemudian masuk ke yang chapter 14. 14 ini lanjutan dari yang foreign currency transaction tadi ya. Bagaimana kita kalau membuat suatu laporan keuangan yang dalam mata uang asing. Berarti kita membuat di sini translation. Nah, kemarin itu sebenarnya kan ada dua macam ya terkait dengan laporan keuangan dalam mata uang asing itu. Ada yang translation, ada remeasurement. Fokus kita yang translation ya. Jadi kalau saya mau share yang ini ya. Waktu itu kan saya pakai buku Bu Iin ya. Ini ya. Jadi kita pakai yang bukan yang temporal ya, berarti ya. Kita yang translation itu yang closing atau current rate method. Ini yang kita pakai. Ya. Jadi seperti tadi yang waktu kelompok 4 ya, yang presentasi itu kan translation ya. Jadi untuk pos-pos neraca seperti share capital, return earning, kita pakai historical rate ya. Kemudian monetary asset dan liability ya, kita pakai current rate-nya, closing rate yaitu kurs tanggal neraca. Kemudian untuk yang non monetary item seperti aktiva tetap, investasi, inventory ini sama ya, kita pakai current rate ya.
atau closing rate, kurs tanggal neraca, ya, terus laba rugi selisih kurs, ya, ini tadi yang ke AUCI ya. Nah, baru pos laba rugi, income statement seperti sales, purchase, expense, ya. Ini kita pakai sebenarnya actual rate, cuman untuk memudahkan mereka menggunakan kurs rata-rata, ya. Jadi kurs rata-ratanya berapa, ya. Termasuk cost of goods sold, ya, itu juga pakai kurs neraca, ya. Termasuk juga depresiasi, amortisasi, ya, segala expense itu masuk. Kita gunakan kurs rata-rata, ya. Nah, dividen kita pakai kurs aktual. Aktual itu berarti kurs terjadinya transaksi. Karena di sini kan cuma satu ya, transaksi dividen. Nah, itu berarti kurs pada waktu dividen itu diserahkan, itu kita gunakan yang kurs yang aktual, kurs pada waktu transaksi itu terjadi. Ya, oke, jadi pakai yang ini ya, yang metode yang translation, bukan yang sisi kanan. Ya, yang kanan ini yang temporal atau remeasurement ya, kita pakai yang ini. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kisi-kisi tadi. Ya. Jadi ini mirip seperti yang tadi ya, yang dipresentasikan oleh kelompok 4 ya. Kan tadi ada pertanyaan, tentukan ekses dan alokasi eksesnya. Kalian berarti harus hati-hati karena di sini ada dua mata uang ya, kita harus transaksikan dulu, kemudian ubah dulu ke kurs mata uang yang sesuai dengan pembukuan kita ya. Jadi ekses yang terjadi juga dalam mata uang yang pembukuan kita gitu ya, local currency unitnya yaitu berapa ya. Kemudian amortisasi atau depresiasi. Nah, ini juga tadi hati-hati karena seperti misalnya kayak tadi building ya, bangunan. Bangunan itu kan pada waktu terjadinya ya, awal periodenya itu kan dicatatnya dia menggunakan kurs akuisisi awal ya. Kemudian kita hitung untuk yang amortisasi kalau sesuai dengan yang tabel tadi ya, bahwa kita amortisasi depresiasi itu pakai kurs rata-rata ya. Kemudian di akhir periode ya, berapa saldo akhir untuk aktiva tetapnya misalnya ya, itu kan kita gunakan kurs tanggal neraca, sehingga di sini akan timbul selisih kurs ya. Nah, itu yang seperti tadi ya, yang building kan tadi juga ada ya selisih kurs yang terjadi akibat ada suatu perhitungan depresiasi ya. Kemudian berikutnya untuk yang foreign currency transaction di sini misalnya ada transaksi intercompany ya. Ini harus hati-hati juga mana yang akan kita tangguhkan, mana yang akan kita akui untuk gain atau loss-nya ya. Kemudian jurnal transaksi utang piutang induk dan anak ya. Ini sebenarnya sudah pernah ada waktu yang di AKL 1 ya, utang piutang induk anak ya. Terus translasi, tapi kalau yang AKL 1 itu kan tidak dalam mata uang asing. Ini kalau di transaksi dalam mata uang asing perhitungannya seperti apa ya di sini untuk jurnalnya. Kemudian penyelesaian tabel translasi ini menentukan AOC-nya ya. Setelah selesai kita translasi, kemudian ada selisih antara aset dan yang liability itu. Selisih yang terjadi tadi kita hitung sebagai AOC tadi ya. Mungkin di kelompoknya siapa tadi itu? Kelompok 4 ya. Ini coba saya share yang ini tadi ya. Ya, ini kelompok 4 tadi. Ya, jadi di sisi debit dan kreditnya, nah kita menghitung accumulated other comprehensive income-nya ini apakah di sisi debit ataukah di sisi kredit timbulnya di sini ya. Ini kan debit, ini berarti dia sebenarnya terjadi posisi loss nih ya. Apakah dia di sisi kredit? Nah, ya.
timbulnya itu sebenarnya untuk menghitungnya. Oke, kemudian ini sama nih ya, jurnal eliminasi. Eliminasi ini berarti harus hati-hati ya, bahwa sebenarnya prinsipnya sama kalau untuk yang eliminasinya ya, sama dengan yang sudah pernah kita pelajarin waktu di AKL 1, poin-poinnya apa saja urutannya ya. Yang waktu di AKL 1 itu kan ada ya 7 tahapan untuk membuat jurnal eliminasi. Itu jangan dilupakan untuk yang tahapannya itu ya. Cuman di sini berarti kita menjurnalnya dalam mata uang kita berarti ya. Nah, nanti kalau ada selisih itu yang kita masukkan sebagai gain atau loss yang terjadi ya. Tapi kalau prinsip untuk jurnal eliminasinya sama ya. Termasuk alokasi income from anak, from subsidiary, non-controlling interest-nya, dan berapa saldo investasi di anak di akhir periode. Itu rata-rata biasanya di, cuman kalau tadi nggak ada ya, yang investasi akhir periode sepertinya di yang kelompok 4 tadi belum ya, belum ditanyakan. Ya, ini yang foreign currency translation. Jadi tabel tadi kita harus menggunakan kurs yang mana itu jangan sampai untuk dilupakan ya. Itu menjadi patokan kita untuk mentranslasikan ya. Terus kemudian pertemuan kelima kita derivatif ya. Derivatif kan memang ada 4 sebenarnya ya. Ada forward, future, option sama swap ya. Cuman difokuskan di sini forward, future, atau option. Ya. Jadi jurnal waktu kontrak awal seperti apa. Kemudian di setiap periode pelaporan, kalau memang dibuat pelaporannya per bulan, ya berarti harus ada penyesuaian per bulan. Ya. Tapi kalau misalnya hanya di akhir periode, akhir tahunnya, ya berarti kita hanya membuat penyesuaiannya pada waktu tanggal 31 Desember misalnya. Ya, dan pada waktu penyelesaian, jurnal waktu penyelesaian. Nah, yang disampaikan di sini untuk UTS nanti itu hanya yang net settlement, bukan dengan gross settlement. Ya, jadi udah langsung difokuskan di sini. Pakai metode neto, penyelesaiannya bagaimana yang net settlement. Jadi bukan dalam penyerahan berupa suatu aset atau mungkin berbentuk barang, tapi dia selisih aja. Ya, selisih dari kurs yang terjadi ini tadi antara kontrak kita dengan harga pasarnya ya. Nah, ini nanti yang kita catat pada waktu penyelesaian ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan hedging ya. Hedging ini sebentar. Oke, hedging kita fokusnya ke ini memang ada 3 ya sebenarnya. Cuman kan kemarin memang kalau yang di buku-buku ini tuh memang dibahasnya memang 2 ya, mengenai fair value hedging dan yang kedua adalah cash flow hedging ya. Jadi yang kemarin itu yang saya share seperti ini ya. Nah ini ya, tipe atau jenis akuntansi lindung nilai atau hedging. Jadi sebenarnya ada 3, ada fair value hedging, ada cash flow hedging, terus ada hedging terkait dengan investasi di subsidiary atau anak perusahaan asing. Nah ini yang ketiga enggak ya. Jadi yang kita bahas itu yang fair value hedging dan cash flow hedging. Nah, fair value hedging sendiri sebenarnya macam-macam di sini contohnya ya. Ada hedging terkait dengan inventory contohnya, ada yang terkait investasi berupa sekuritas ya. Terus ada juga yang terkait ini contoh lagi komitmen ya, komitmen penjualan. Ada juga terkait lagi piutang dalam mata uang asing ya. Jadi ada transaksi piutang yang kita lindungin di sini ya, piutangnya di sini transaksi penjualan berarti dalam mata uang asing ya. Terus udah ya. Baru yang arus kas, cash flow hedging.
cash flow hedging di sini juga 3 sebenarnya, cuman yang dibahas 2 ya. Bagaimana untuk yang hedging untuk forecasting transaction, jadi memperkirakan, melindungi transaksi yang kita perkirakan akan terjadi 1 tahun ke depan. Jadi dia mau melakukan suatu penjualan ya atau pembelian 1 tahun ke depan. Nah, kita forecasting 1 tahun ke depan ini kita lindungin dengan suatu hedging transaksinya ya. Terus satu lagi terkait dengan yang mata uang asing. Jadi kita mungkin minjem ke bank ya, kemudian tingkat bunganya berfluktuasi. Nah, untuk menghindari kerugian yang terjadi, kita lindungin fluktuasi peminjaman tadi, bunga pinjaman tadi itu dengan hedging ini tadi. Ya, oke. Cuman ini kalau yang terkait bunga ini sebenarnya interest swap ya. Padahal tadi yang disampaikan di yang ini kalau dari Pak dosen koordinatornya nggak ada swap ya. Fokusnya ke forward, future, option ya. Kalau swap itu kan biasanya terkait dengan bunga ya. Jadi, mungkin di luar yang bunga itu tadi untuk soalnya sepertinya ya. Cuma saya juga nggak tahu karena nanti soal yang diambil adalah dari bank soal ya, bank soal yang ada. Oke. Nah, tadi untuk derivatif dan hedging, dua-duanya semuanya terkait dengan jurnal ya. Jurnal waktu kontraknya, kemudian kalau untuk yang hedging berarti kan di sini kita membuat 2 hal ya. Transaksinya sendiri, itu kita buat jurnal seperti tadi yang waktu kelompok 6 presentasi, kemudian yang terkait dengan transaksi hedgingnya atau lindung nilainya ya, berarti dibuat paralel seperti itu ya, untuk jurnalnya seperti apa, untuk transaksinya sendiri, kemudian yang hedgingnya transaksinya seperti apa, kemudian gain atau loss yang terjadi dari transaksi tersebut ya. Terus jurnal tiap laporan ya, tiap laporan kita lakukan penyesuaian apakah terjadi gain atau loss ya. Dan hati-hati tadi seperti yang kelompok 6 ya, itu tadi kan ada perhitungan percent value ya untuk yang kelompok 6 tadi kan ya. Jadi ada perhitungan untuk percent value-nya, apakah dia menggunakan perhitungan percent value atau tidak. Perhatikan apakah dia ada bunga yang dicantumkan di situ atau enggak. Biasanya kalau ada bunga yang dicantumkan berarti diminta untuk perhitungan menggunakan percent value. Kalau nggak ada bunganya ya jangan dicari-cari ya. Jadi tetap ya asumsi berarti di sini tidak digunakan present value untuk perhitungannya ya. Nah, cuman kalau dicantumkan bunga, nah itu dia minta untuk diperhitungkan untuk bunga tersebut, berarti kita menghitung untuk present value-nya ya. Dan untuk jurnal penyelesaian, nah yang hedging di sini dimintanya menggunakan gross settlement. Jadi gantian, kalau yang derivatifnya ini nanti pakai net settlement, sedangkan untuk hedgingnya di sini yang diminta yang menggunakan gross settlement. Oke, ya. Ini informasi soal yang diberikan oleh dosen koordinator ya. Ini nanti akan saya share pada kalian di grup WhatsApp ya untuk dipelajari. Jadi tahu poin-poinnya apa saja sih yang harus diperhatikan ya. Bisa menghitung ini semua yang dicantumkan, berarti mudah-mudahan nilai UTS-nya 100. Amin. Oke, ada pertanyaan kah? Silakan. Belum ada? Sudah siap semua berarti UTS nih? Mudah-mudahan ya siap ya. Nah, ya. Jadi karena nanti hari Sabtu akan ada kuis bersama ya. Dan memang informasinya tadi baru disampaikan sambil saya dengerin tadi kelompok 4 presentasi ini masuk mengenai kuis bersama tadi. Jadi saya nggak lama-lama untuk hari ini karena berarti nanti saya akan informasikan tergantung dari nanti dosen koordinatornya seperti apa linknya untuk pengerjaan kuisnya itu ya. Kalau jamnya diberikan bahwa itu hari Sabtu jam 13.30 sampai jam berapa ini tadi? Sesuai
Ini ya. 13.30 sampai 15.30, 2 jam waktunya. Ya. Kalau ujian kalian kan waktunya 2,5 jam ya. 2,5 jam ya. Oke. Jadi ini mungkin agak lebih singkat, jadi 13.30 sampai 15.30 ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita foto bersama dulu untuk laporan saya ya. Ini sudah full semuanya ya. Oke. Saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Satu lagi, satu sheet lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini ya. Nanti informasi kalau ada informasi lain saya akan sampaikan di grup ya. Yang kisi-kisi ini nanti juga saya akan share juga di grup. Kalau ada pertanyaan misalnya mau japri atau mau bertanya di grup silahkan ya. Oke, ya, mudah-mudahan lancar semua UTS-nya, nilainya bagus semua. Oke, ya. Sehat-sehat terus, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Green ya.